Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merilis lagi info data rekon perhitungan sementara suara Pilpres 2019, yaitu data yang saya ambil dari situs website resmi KPU Pusat Jakarta, yaitu di www.pemilu2019.go.id. Jadi teman-teman, berlaku sementara karena dia akan berubah-ubah. Jadi pastinya suara ini hanya berlaku sementara. Hasil ketetapan yang dioyanya adalah nanti kita tunggu aja hasil pengumuman dari KPU Pusat pada tanggal 22 Mei 2019 ke depan. Indonesia Barat. Jadi teman-teman, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terus, nggak usah sungkan. Jadi bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja kita melihat tabel diagramnya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat diagramnya, yaitu rekon KPU Pusat, data yang masuk versi 24 April 2019 ya. Ini pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Progresnya itu waktu yang masuk selama beberapa menit ini telah masuk sebesar 227.330 suara dari 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Ini hasil sementara yang baru masuk. Terus langsung aja kita lihat untuk suara yang masuk sementara untuk pasangan nomor urut 1 Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin memperoleh suara 23.769.849 suara. Jadi kalau kita presentasikan, pasangan nomor urut 1 ini memperoleh persennya 55,58%. Menurut saya data ini yang masuk ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan data yang kemarin sore, karena semalam saya nggak sempat ngecek. Kalau nggak salah, kalau kemarin sore tanggal 23 April sekitar jam 5 sore, pasangan Joko Widodo ini memiliki suara sekitar 19 juta sekian, dan sekarang sudah masuk suaranya menjadi 23.769.849 suara. Jadi ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk pasangan nomor urut 1. Terus langsung kita menuju ke pasangan nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Uno. Suara yang diperoleh sementara oleh pasangan nomor urut 2 ini yaitu 18.994.651 suara. Jadi kalau kita presentasikan, mereka berada di posisi 44,42%. Jadi hampir selisih 11% antara pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 2. Begitupun dengan pasangan nomor urut 2, kemarin sore sekitar jam 5 waktu saya cek, mereka masih berada di posisi, kalau nggak salah, sekitar 14 juta sekian lah, dan mengalami kenaikan juga, tapi tidak jauh ditinggal dari pasangan nomor urut 1. Terus kita lihat di bagian wilayah provinsi, di Aceh pun juga pasangan nomor urut 1 mengalami kenaikan, dan pasangan nomor urut 2 pun begitu. Ini dan Sumatera Utara, pasangan nomor urut 1 lebih banyak masuk suara sementara untuk pasangan nomor urut 1, sedangkan pasangan nomor urut 2 tertinggal sekitar 300.000 lebih untuk hasil sementara. Dan untuk Sumatera Barat sudah jelas
01 tertinggal jauh dari 02 dari hari pertama hari rekon ini diterbitkan. Kemudian di Riau pasangan nomor urut 1 masih tertinggal dari pasangan nomor urut 2, dan begitu juga dengan Jambi, pasangan nomor urut 1 masih tertinggal dari pasangan nomor urut 2. Di Sumatera Selatan pasangan nomor urut 1 jauh tertinggal dari pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan urut 2 memperoleh 1.126.991 suara, sedangkan nomor urut 1 memperoleh 732.891 suara. Dan di Bengkulu ini hasilnya, walaupun ini posisinya dimenangkan oleh posisi nomor urut 1, tapi tidak beda-beda jauh, cuma selisih sekitar nggak jauh itulah. Pokoknya yang nomor urut 1 memperoleh di Bengkulu memperoleh 538.934 suara, sedangkan nomor urut 2 531.497 suara. Dan juga di Kepulauan Bangkalan itu masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan di Kepulauan Riau masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 juga. Dan kita ke wilayah DKI Jakarta, masih dimenangkan juga oleh nomor urut 1, yaitu perbedaannya 880.259 suara untuk nomor urut 1, dan untuk nomor urut 2 memperoleh 791.369 suara. Dan di Jawa Barat juga begitu, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, dan di Jawa Tengah pasangan nomor urut 2 sangat jauh tertinggal untuk hasil sementara, yaitu pasangan nomor urut 1 memperoleh suara memperoleh suara 4.800.486 suara untuk pasangan nomor urut 1. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 1.443.944 suara. Jadi sangat jauh ditinggal oleh pasangan nomor urut 1. Ini Jawa Tengah katanya sini memang basis kemenangan pasangan nomor urut 1. Kemudian kita menuju ke basis yang terbesar lagi di Jawa Timur, masih jauh dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, yaitu 3.207.219 suara. Sedangkan nomor urut 1 hanya mendapatkan suara sementara 1.421.088 suara. Di Banten juga pun begitu, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Dan di Bali sangat jauh dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, yaitu 1.026.859 suara. Pasangan nomor urut 2 hanya memperoleh 80.927 suara. Kemudian begitu juga dengan di Nusa Tenggara Timur, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jauh tertinggal, dan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan lain-lain sebagainya. Di Kalimantan Barat masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan di Kalimantan Tengah pun masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 juga. Dan untuk sementara juga Kalimantan Selatan masih diunggulkan oleh pasangan nomor urut 2. Dan di Kalimantan Timur juga masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan di Sulawesi Utara juga masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan Sulawesi Tengah masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan Sulawesi Selatan masih dimenangkan oleh pasangan ini terbalik, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, yaitu 1.097.534 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 hanya memperoleh 833.867 suara. Dan di Sulawesi Tenggara masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 juga, dan di Gorontalo dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 tapi beda tipis. Dan Sulawesi Barat juga dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Di Maluku pun juga dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, dan Maluku Utara pun dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2.
Di Papua pun masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 juga, jauh sekali tertinggal, dan di Papua Barat juga masih dimenangkan oleh nomor urut 1 dan juga masih jauh ditinggal. Kalimantan Utara pun begitu, masih dimenangi oleh pasangan nomor urut 1. Dan khusus di luar negeri, pasangan nomor urut 2 jangan jauh ditinggal oleh pasangan nomor urut 1. Input data ini hanya berlaku untuk sementara teman-teman. Jadi ini bukan hasil yang tetap, itu juga akan berubah. Kadangkala pasangan nomor 1 akan turun dan kadangkala pasangan nomor 1 juga akan pasangan nomor urut 2 akan naik. Jadi ini bukan suatu ketetapan yang real, karena perhitungan ini suatu akan berubah. Maka kita tunggu aja perhitungannya resmi dari KPU Pusat pada tanggal 22 Mei 2019. Oke, demikianlah teman-teman cuplikan video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan subscribe, itu gratis, nggak usah berbayar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.